beliau udah berobat di mana-mana nggak sembuh, terus kemudian akhirnya disentuh sama beliau sembuh, akhirnya dikasih tanah di Brunei, ternyata di bawahnya ada minyak, ditukar sama minyak yang di Arab, sampai akhirnya rezekinya banyak, bikin itu masjid ya, kubah emas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari yang indah, di hari Rabu, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Majelis Ikram. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Bertepatan hari ini di tanggal 9 Safar 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang hadir pada kesempatan majelis kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir hari ini mudah-mudahan apapun keinginannya dimudahkan atas wasilah dari tawassulnya kita bermajlis ilmu hari ini. Yang mau lunas amanahnya mudah-mudahan dilunaskan. Amin. Yang mau punya rumah yang lebih baik mudah-mudahan Allah berikan. Amin. Yang mau kendaraan yang bagus mudah-mudahan Allah sampaikan. Amin. Yang ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh-soleh, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Yang ingin anak santrinya hafiz Quran semuanya dimudahkan. Amin. Mudah-mudahan juga semuanya insya Allah wafatnya husnul khatimah. Amin. Insya Allah semuanya dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini bahagia sekali. Ustadz baru sekali ini ke Ikram di sini Ustadz ya? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, inilah anak-anak santri kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini santri juga, ini santri ya, Bapak Ibu ya, Insya Allah menjadi santri juga ya. Mudah-mudahan semuanya ya dapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Hari ini Alhamdulillah kita kedatangan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rashidin. Beliau adalah salah satu pengurus dari pengurus pusat Nahdlatul Ulama ya, di LB Lembaga Dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Masya Allah ya, ini beruntung sekali kita hadir ya, dihadiri oleh Kiai Haji Ahmad Rashidin. Insya Allah kita akan menimba ilmu tentang keutamaan berilmu dan adab untuk mendapatkan ilmu, karena ya sangat penting sekali ini ya. Allah, nama Allah salah satunya adalah Al-Alim ya, yang maha memiliki ilmu. Maka kita ingin mengambil yang meminta kepada Allah salah satu bagian sedikit setetes dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Alim. Karena ilmu ini adalah cahaya. Al-ilmu nurun ya. Maka mudah-mudahan ya, semoga anak-anak santri yang hadir hari ini insyaallah mendapatkan ya manfaat berkah dari pengajian kita hari ini, dan juga Bapak Ibu yang hadir juga insyaallah. Tak berpanjang kalam, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rashidin. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tsumma ila Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil awliya wa syuhada wa sholihin, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina, khususan ila Bapak Haji Najamuddin bin Atta, Bapak Mawardi bin Abdul Jamad, dan seluruh orang-orang tua kita khususnya yang telah wafat. Mari kita hadiah para pewakaf yang di sini yang masih ada maupun yang telah wafat.
Semoga mulia di dalam kuburnya, kuburnya adalah taman dari taman surga. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ustadz Nas yang kami hormati dan kami cintai, juga mudir pesantren Yai Haji Ali Murtado, ya. Alhamdulillah pada hari ini spesial pakai telur, ya. Karena pekan lalu saya baru ngaji ikram, ya, tapi katanya diajak ketemu santri. Saya kalau ketemu santri itu sedih, karena saya nggak sempat nyantri dengan benar. Ya, 30 tahun yang lalu saya masuk Jakarta, tinggal di pesantren atau masuk pesantren namanya Sirojul Munir, nggak ngaji, langsung jadi keamanan. Kerjaannya nganter-nganterin kiai. Allah. Ya, jadi makanya malam hari ini kita akan mengambil berkah dari salah satu kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Judul kitabnya Adabul Ilmi wal Muta'alim. Adab bagaimana terhadap ilmu dan mempelajari ilmu. Ya, to the point aja. Di pasal kedua di dalam kitab ini diterangkan tentang adab seorang yang mencari ilmu. Masya Allah. Ada 10, ya. Biar berkah langsung saja. Ada 10. Ya, 10 adab orang yang mencari ilmu menurut catatan atau anjurannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biar berkah, mari kita dengar lafadznya secara langsung. Nanti saya ada punya versi terjemahannya dari pesantren juga. Biar berkah langsung yang membaca mudir pesantren. Mudir pesantren, Masya Allah. Padahal, qala Syekhul Musannif. Baik, qala Syekhul Musannif al-babu asani, bab yang kedua. Fi adabil muta'allimi, di dalam adabnya seorang pencari ilmu, fi nafsi, di dalam dirinya, wa fihi, di dalam adab tadi itu, asyratu anwa'in, ada 10 macam. Minal adabi, dari adab. Al-awwalu, yang pertama, ayyatatahharu qalbahu, dia mensucikan hatinya, min kulli ghishin, dari setiap rasa ghish, penipuan atau kemunafikan, wadanasin, dan kotoran, wa ghillin, dan min kulli khisin, dari setiap rasa kemunafikan, wadanasi, dan rasa kotor dalam hatinya, wa ghillin, dan rasa benci, wa hasadin, rasa hasad, wa su'i aqidatin, dan akidah yang tidak bagus, wa su'i khuluqin, dan akhlak yang tidak bagus. Liyusliha bidzalika, agar bersih dari hal itu, liqabulil ilmi, agar bisa menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafalkannya, wa tila'i, dan meninjau ala daqaiqi ma'aniyah, atas dalamnya maknanya, wal fahmi, dan kefahaman. Baik. Jadi outputnya tadi yang pertama, kalau kita ingin paham ilmu, menggali ilmu ke dalamnya, kemudian di balik ilmu itu ada suratan atau makna apa saja, syarat utamanya yang pertama, jangan tertipu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tertipu. Apa itu? Banyak hal sekarang itu. Harus diluruskan niatnya, maka harus dibersihkan dulu. Yang pertama apa? Ya, jangan sampai tertipu, kemudian kotor hati, sebagaimana doa selesai sa'i, Rabbana firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Allah. Pada pekan yang lalu saya sudah menyampaikan dan kemudian dikutip oleh IG-nya Hoirul Rozikin. Kalau ingin ilmu berkah, ilmu manfaat, syaratnya 3. 1, belajar sungguh-sungguh. Perkara pintar, perkara Allah, tapi kalau nggak sungguh-sungguh, kalau bodoh, kok nggak sungguh-sungguh, itu jelas. Kalau ada orang belajar sungguh-sungguh bodoh, itu namanya takdir. Tapi kenapa kamu nggak bisa ngapalin, misalnya nadom Akidul Awan? Saya bodoh. Udah ngapalin belum? Orang belum ngapalin. 1, belajar. Yang kedua, berkhidmat kepada guru. Jadi ini yang sekarang zaman akhir ini suka lupa. Anak SMA mohon maaf, bawa buku itu kadang dilipat, taruh di sini.
ya, dilipat kemudian disakuin. Ya. Sama guru ngomong mantan guru. Itu mantan guru saya. Sekali guru tetap guru. Sayyidina Ali mengatakan dalam pembukaan kitab ini, seseorang mengajarkan satu ayat saja, saya rela jadi budaknya orang itu. Masya Allah. Mengajarkan Satu huruf. Satu huruf. Misalkan kata ya, belajar Iqra kan mulai dengan A, I, U. Kita paham A, I, U. Kalau Sayyidina Ali udah dalam tanda kutip sangat taat kepada orang yang sekedar ngajarin A, I, U. Allah. Kita itu punya guru TK, gurunya Gil. Jadi yang menghalangi ilmu yang harus kita hilangkan yang pertama kali ada Gil. Gil kepada ahli ilmu, sesama pencari ilmu. Sesama pencari ilmu, apalagi pada gurunya. Belajar ilmu magnet rezeki harus berjuang, kan sudah ya. Poin ketiga, ya, satu adalah tadi apa? Belajar sungguh-sungguh. Dua, berkhidmat kepada guru. Yang ketiga, ridho guru. Nggak bisa. Makanya saya menyampaikan berulang kali, kalau ada orang nyomot ilmu orang lain, terus mengatakan itu ilmunya dia, nggak bakalan berkah. Makanya dalam apa namanya, Islam aja selalu dikomong kaulnya siapa. Ini kata Imam Syafi'i, ini gitu. Kalau seolah-olah dia mengeluarkan sebuah statement atau teorinya sendiri, padahal itu nyomot orang lain, nggak bakalan berkah. Kalau bahasanya plagiat gitu. Nah, plagiat. Jadi yang membuat ilmu itu manfaat, ridhonya guru. Ridhonya guru. Jadi kalau tadi dikatakan di sini secara terjemah bebas, pertama harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu. Ya. Contoh ya, saya ingatkan teman-teman yang sudah apa namanya, CTMR gitu ya, harus tawadhu. Justru kalau sudah certified itu harus lebih tawadhu dari yang belum. Jangan mentang-mentang wah CTMR. Kemudian jangan ada rasa dendam, hasud, ya, keyakinan yang tidak baik, apalagi pokoknya dihilangkan itu semua. Nah, baru nanti outputnya kita itu ya dikatakan pantas menerima ilmu. Siapa orang yang pantas menerima ilmu? Hatinya tidak tertipu, kemudian tidak ada hasud, selalu husnudon kepada sesama orang yang belajar ilmu, apalagi kepada sumber ilmu. Masya Allah. Berarti sebelum kita berilmu, ibarat sholat ya, sholat wudhu dulu, bersuci dulu. Kalau sholat nggak wudhu, sholatnya nggak sah. Begitu juga ketika kita berilmu, kalau kita nggak membersihkan hati kita, maka ilmunya nggak barokah. Apalagi yang mau tadi. Jadi untuk pantas menerima ilmu itu hatinya suci. Baru nanti kalau yang ngapalin, bisa ngapalin. Jadi kalau hatinya penuh dengan ghil, dongkol, gondok, sama pengurus gondok, nih kalau di pesantren ya, sama ustadz marah-marah, sama orang tua, gua dibuang. Kan sebagian banyak kan begitu. Orang mondok itu merasa dibuang. Boleh. Saya selalu mengatakan kepada mereka orang tua yang orang anaknya mondok, mendingan nangis sekarang daripada nangis 20 tahun yang lalu. Jadi mending sedih berpisah hari ini dengan orang tua yang mondok ini, orang tuanya sedih karena berpisah dengan anak-anak, tapi 20 tahun lagi anaknya bisa sholat, hatinya bersih. Kalau orang meninggal kemudian mau mengirimkan doa. Tapi kalau sekarang ingin kumpul-kumpul, ingin enak-enak, ingin main handphone, ingin main PS, udah 20 tahun yang lalu rasakan. Coba ini yang baru kelas 7, mana aja yang kelas 7? Kelas 7. Ini baru pisah sama orang tuanya ini ya. Masya Allah. Berapa lama udah? 1 bulan ya. Ada yang nangis? Ada yang nangis? Ada yang nangis. Kemudian kalau malu nangis di kamar mandi ada. Iya. Yang malu lagi kadang-kadang sambil ditutupin apa namanya, gayung gitu. Saya harus cerita waktu anak saya mondok yang pertama aja 1 tahun perjuangan kami sebagai orang tua ya. Jadi orang tua itu yang nyimak berjuang juga ya. Jangan dilaporin sedikit kamu kehabisan nasi gitu ya. Terus orang tuanya udah. Baik ya, yang pertama untuk layak mendapatkan ilmu hatinya harus bersih. Berarti misalnya gini Ustadz, di pondok kadang-kadang kan ada ya namanya juga apa namanya singgungan, friksi antara anak-anak santri gitu ya. Terus kemudian berarti itu harus dihapuskan dulu sebelum masuk kelas. Iya, harus dikelirkan dulu. Ya, jadi udah nggak boleh ada dendam ini berarti. Ini ibu-ibu juga gini ya. Di sini ada yang masih dendam sama suaminya?
Nah, nggak ada. Oh, yang lagi ada konflik sama anaknya, WA dulu, WA. Izin ya, mama lagi belajar. Maafin mama. Ini karena ternyata gitu ya, Ustaz ya. Berarti kalau saat ini kita lagi ada persoalan yang belum selesai, kita ngajinya kagak dapet barokahnya. Tapi tenang, seandainya sebelum ngaji gondok sampai pulang ngaji gondok, ilmunya sudah siap. Nanti begitu hatinya bersih, terdownload. Masuk, Masya Allah. Ya, jadi terdownload. Jadi sesuatu yang sudah kita usahakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Usaha kita akan kembali ke kita. Hanya masalah hatinya belum siap, sama. Kembali ke ilmu main rezeki. Menunggu keajaiban. Kalau ditunggu yang nggak datang-datang, cuekin aja. Iya, iya. Ya kan? Kalau ditunggu yang nggak datang-datang, rileks aja. Kerjakan, lupakan. Tahu-tahu biar gitu. Dapat keajaiban, umroh gratis. Bisa. Amin. Mohon maaf ya, saya muridnya Hakim. Kalau yang gratisan itu duafa udah. Oh iya. Jadi kalau yang masih nunggu-nunggu gratis, itu duafa. Iya, iya, iya. Jadi bisa bayar sendiri gitu dong. Iya, Ya, iya. jangan umroh gratis. Iya ya, di mana rezeki sebenarnya ada ilmu namanya rezeki gratis. Iya. Nah, rezeki gratis itu nggak boleh. Iya. Iya, jadi umroh gratis itu umroh yang tiba-tiba dapat hadiah karena dia telah melakukan sesuatu. Iya. Nah, jadi dia Ya, dapat reward. pokoknya jangan nunggu sesuatu yang gratis. Dapat sepeda gratis, umroh gratis, berarti kelasnya duafa. Iya. Tangan di atas Ya. lebih baik daripada tangan di bawah. Mohon maaf nyindir ini. Karena Iya. Nyindir siapa? nyindir semuanya yang nunggu Iya. gratisan. Kayaknya saya gratisan selama ini. Nggak bisa juga. Tapi enggak, karena kita berangkat karena tugas. Nggak bisa, pembimbing itu nggak bisa dikatakan gratis. Emang untuk jadi pembimbing diakui gratis? Enggak. Iya. Orang banyak yang punya ilmu juga nggak diakui, nggak bimbing-bimbing gitu kan. Mudah-mudahan nanti ini Ya. semua anak-anak Amin. santri semuanya Amin. bisa jadi pembimbing umroh Amin. insya Allah. Dan yang penting lagi ada jamaahnya. Meskipun Iya, pembimbing saya punya sertifikat ranking 1 sertifikasi, kalau nggak Iya. ada pembimbing, Iya, iya. Harus ada. doanya itu yang ya wah jadilah kami pembimbing yang terbaik. Berarti ada Jamaah. tidak disebut terbaik kalau nggak bimbing gitu ya. Terbaik gimana orang nggak pernah bimbing. Oke, Asani yang kedua Pak Kiai. Cek. Asani ayyuhsina an-niyata, memperbaiki niatnya fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, bi ayyaqsida, hanya bermaksud bihi, dengan ilmu tadi, wajhallahi, wajahnya Allah Subhanahu wa taala, wal amal bihi, dan mengamalkannya. Ya, Masya Allah. Jadi luruskan niatnya. Belajar ke sini mau ngapain? Adik-adik ini, anak-anak ke sini mau ngapain? Ada yang pergi ke pesantren biar gak dimarahin emak. Iya, iya. Di rumah dimarahin mulu, suruh ini mending di pesantren. Iya. Dikasih bekal ya. Ini ada yang di sini katanya, di sini toiletnya lebih bagus katanya. Ah, betul. Toiletnya lebih bagus, ada AC, makannya diperiksa gizinya ya. Iya. Kalau di rumah Indomie mulu, misalnya begitu ya. Luruskan niatnya ini ya. Iya. Yang pertama ingin mencari wajah Allah, Masya Allah. mencari ridha Allah. Ridha Allah itu nggak usah nunggu di akhirat. Jadi orang yang berilmu itu akhirat sama dunia sama aja. Dunia itu tempatnya milik Allah, yang ngawasi Allah. Di akhirat nanti juga Allah. Jadi kalau sudah wajah Allah, tidak peduli dunia dan akhirat sama saja. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan luruskan niat semuanya. Lagi-lagi saya mengingatkan yang ikut CTMR karena ingin mencari wajah Allah. Wajah Allah. Jangan selain itu nanti diprotes mulu mentornya. Kok saya? Ah, iya. Tenang, kalau sudah mencari Allah kan rumusnya secara global sudah jelas. Iya. Siapa yang tujuannya Allah, maka dunia mengikuti. Dalam tanda kutip, siapa yang tujuannya akhirat, ya dunianya beres. Iya. Tapi kalau urusannya dunia mulu, dunia itu apa? Dunia itu segala sesuatu yang tidak ada manfaat menyelamatkan kita di akhirat, itu dunia. Termasuk saya pakai sorban, biar dipanggil kiai, itu dunia. Tapi pakai sorban karena Pak dimarahin guru kalau nggak pakai, takut sama guru, bagian dari itu. Ini kayaknya ibu-ibu pernah kan waktu caper cari perhatian sama calon suami. Apa calon mertua? Apa calon mertua, ya kan? Nah, pas kita cari perhatian tuh rasanya gimana? Ya, bapak-bapak pernah caper ya, Pak ya? Sama mertua, ya kan? Adan di musola. Fasih, ya kan? Karena musola di musola ada Iya, calon. ada calon mertua. Oh, biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini karena ada mertua. Fasih lah begitu ya. Itu karena lagi caper.
Lagi cari perhatian. Karena cari perhatian jadi fokus, jadi serius, jadi sungguh-sungguh. Nah, sekarang capernya bukan ke manusia, bukan ke calon mertua, bukan ke suami, bukan ke guru, tapi cari perhatiannya kepada Allah. Karena sekarang gini Ustaz, apa Kiai? Sekarang ini persoalan anak-anak ini mereka nggak ada UN. Iya, nggak ada UN, nggak ada ujian nasional, sehingga belajarnya seadanya. Ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka gitu ya. Merdeka karena merdeka ya serius belajarnya itu ya udah yang penting saya masuk ke sekolah gitu ya, dapat pelajaran alhamdulillah, nggak dapat juga nggak diapa-apain. Apalagi jam kosong merdeka. Merdeka. Kalau gurunya rapat zaman dulu ya, Iya. alhamdulillah. Yang begitu seumuran berarti ya. Nah, gurunya rapat ke kecamatan gitu ya. Tapi kalau cari perhatiannya kepada Allah, akhirnya nuntut ilmunya beda. Hari ini bukan niatan untuk dapat kebuli. Halo? Kayaknya kebuli jadi favorit kayaknya ya. Ya, tapi bukan karena kebulinya, tapi cari perhatian. Ya Allah, aku datang ke sini mau cari perhatian Engkau. Gitu kali ya. Jadi kalau bahasa sederhananya kan cari muka ya, Cari muka, carmuk. Carmuknya itu boleh kalau cari muka di hadapan Allah. Sehingga enggak sama aja gitu loh. Misalnya datang ke sini pinginnya ketemu sebut Ustadz Abus, ketemunya Ustadz Ali, ya ilmu-ilmu juga gitu loh. Oh, kenapa? Saya mau belajar sama Ustadz Abus kok, ketemunya Ustadz Ali. Urusannya sama Ustadz Ali apa sama Allah? Yang Ini kedua, kadang-kadang gini kalau brosurnya nggak ada muka saya gitu nggak datang nih ibu-ibu. Iya. Iya betul. Ah, tuh coba tuh. Ayo, datang ya? Datang deh. Iya. Gak apa-apa kan belum dapat ilmu ini. Nah, insya Allah Maka sengaja saya mengambil berkahnya Kiai Hasyim Asy'ari, datang ke Ikrom, datang ke kajian-kajian itu mencari wajah Allah atau mencari wajah Ustadz Nas. Gitu. Dua-dua. Nggak boleh tuh. Allah Maha Pencemburu. Oh. Beramal karena makhluk kan ria, ya. Satu-satunya ria yang boleh diburu satu. Zaman saya kecil ada penyanyi namanya Ria Resti Fauzi. Enggak ketahui anak sekarang. Saya juga nggak tahu. Umur kita beda. Beda 10 tahun. Oke, yang kedua kita lanjutkan dulu. Siap. Ya. Yang Niat kedua kan. adalah niat mau mengamalkan. Jadi paket belajar itu untuk mengamalkan. Jangan ilmu is ilmu. Ya. Ilmu itu niatnya untuk diamalkan, maka nanti turun ilmu yang paling penting itu ilmu hal. Fardu ain itu apa? Kita tiap hari sholat, maka harus belajar sholat. Kita belajar arti transaksi, ya, maka kita harus tahu bagaimana bermuamalat secara Islam dan seterusnya. Teruskan dulu Ustaz, tadi baru sampai ke wajah Allah. Udah tadi. Enggak, tagnya. Yang nomor 2 belum selesai, baru sampai ke mengamalkan. Di bawahnya kan masih ada Wal amalu bihi, dan mengamalkannya, wa ihya'u syariah, dan menghidupkan syariah, wa tanwiri qalbihi, dan menyinari hatinya, wa tahliyatu batinihi, dan membersihkan batinnya, wa taqarruba minallah, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Wala yaqsuda, dan tidak bermaksud bihi dengan ilmu tadi al-ikhrad ad-dunyawiyah, maksud-maksud secara duniawi, min tahsilir riyasah, untuk menghasilkan kepemimpinan, pilkada kira-kira gitu saja. Ya, betul. Iya. Wal jah gitu, dan jabatan, wal mal harta, wa mubahatil aqran, dekat dengan para kroni-kroni gitu, kira para orang-orang besar, wa ta'dzimin nas, dan pengagungan dari manusia lahu kepadanya. Ustadz Nas doktor, saya harus doktor. Allah. Siapa lagi? Bang Arif CTMR, saya harus CTMR. Iya. Kalau niatnya begitu itu batil. Terus ujungnya Wa ta'dzimin nasi lahu, dan pengagungan orang kepadanya, wa nahwi dzalika, dan sebagainya. Oke, kita rinci sederhana ya. Niat mencari ilmu itu mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah. Yang kedua untuk diamalkan atau istilahnya panduan amal. Panduan amal. Yang berikutnya adalah untuk ihya'us syariah. Syariat itu hidup, meninggikan syariat. Karena orang menghidupkan syariat. Ihya'us syariah, kemudian tanwirul qulub, hatinya menjadi terang karena ilmu. La ilaha illallah. Itu udah. Begitu ngomong la ilaha illallah, hatinya terang. Karena apa? Tidak ada apapun di muka bumi ini kecuali Allah. Karena ini ngomongin tanwir qalbi, kita sholawatan dulu. Ya.
Allahumma mencari wajah Allah, panduan amal, menghidupkan atau membuat syariat itu hidup, tumbuh, menerangi hati, menghiasi hati. Setelah terang, hatinya dihias. Jadi 2 poin tuh ya? Ya, Bukan 3 malah. Terang, hiasi, kemudian dijadiin kendaraan mendekat kepada Allah. Kalau hatinya cerah, dihiasi dengan amal-amal soleh, tadi awalnya kan tidak ada ghil. Yang merusak hati itu kan tadi dongkol, takabur, sombong, ria, itu dibersihkan. Habis itu jejekin niatnya. Mau ngapain belajar? Ingin dilihat oleh Allah. Ilmunya buat apa? Panduan beramal. Kalau kita beramal, semarak orang melaksanakan syariat Allah atau syariat Islam, otomatis menjadi tazkiyatun nufus, yaitu hati kita terang, hati kita dihiasi dengan husnudon kepada sesama makhluk, husnudon kepada Allah, otomatis itu menjadi perahu kita mendekat kepada Allah. Sebaliknya jangan, niatnya dunia, niatnya dapat jabatan, pengen jadi wali kota, apalagi harta benda, dapat ijazah, dapat S1, S2, S3. Ya nggak apa-apa sih, kalau itu kan biar lulus ya. Ijazah itu kan bukti bahwa dia belajar sungguh-sungguh, tapi bukan tujuan. Tangga untuk mencapai sesuatu. Dan yang lebih bahaya tadi, saya punya teman, mohon maaf, calon istrinya doktor. Maka dia mati-matian ngejar doktor. karena suaminya dokter. Nah, calon istrinya dokter. Oh, calon istri. Nggak jadi nikahan, tapi bagus juga ya. Gara-gara dia Akhirnya jadi dokter karena ngejar seseorang. Ya, ternyata nggak jodoh, tapi bagus sudah dokter. Ya. Jadi tengah jalan ngelurusin niat. Ya setelah selesai nggak mau yang ngelurusin niat, mau nggak jadi nikah. Oke, sudah 2 ya. Nomor 1, bersih hati, bersih kepada diri sendiri. Jangan suka mendiskon diri. Nah, ini bahaya juga. Model saya mah begini mah bodoh, dari dulu bodoh ya bodoh. Saya mah remah renggina. Nah, remah renggina. Dari kaleng biskuit kongguan. Ada lagi mah saya itu memang keturunan orang miskin, kakek saya miskin, nenek saya miskin, bahkan kata Ustadz Jamil Jami, darah saya itu kalau disilat, seret, muncrat langsung nulis miskin. Itu mendowngrade diri. Iya, nggak ya. boleh. Termasuk kalau pidato, orang pidato jangan saya kesini sebenarnya nggak bisa apa-apa, terpaksa, itu jangan pernah ada. Apalagi trainer gitu ya. Ya, Boleh begitu. terpaksa nih sekarang saya jadi host, nggak boleh. Nggak Ya. boleh. Masya Allah. Lanjut nomor 3, asal itu bismillah. Baik, bismillah. Asalisu ayyubadiru bitahsilil ilmi, bersegera untuk mendapatkan ilmu, syababahu di waktu mudanya, wa uqud umrihi, dan waktu-waktu umurnya secepat mungkin, Syah Ustaz. Wala yakhdaru, dan tidak tertipu bi khati taswif, dengan tipuan-tipuan penundaan, wa ta'mil, dan angan-angan. Fa inna, maka sesungguhnya kulla sa'atin, setiap waktu, tamurru min umrihi, tamurru berjalan, min umrihi, dari umurnya, labudda laha, tidak boleh tidak untuknya, wala iwadu anha, maka tidak ada ganti untuknya. Gitu untuk mencari ilmu tadi, Ustaz. Ya, jadi Mudah-mudahan. beruntunglah kelas 7 sudah belajar. Tidak telat nanti kejar A, paket B gitu ya. Jadi beruntung nih anak-anakku sekalian punya kesempatan belajar dengan sistematis.
Karena apa? Belajar di waktu muda itu seperti mengukir di batu. Nanti kalau belajar sudah tua seperti nulis di air. Ya, ngapalin ya. Inna a'tayna kal kausar. Pas maju ke mursyidnya, gurunya, inna angzalnahu fi lailatul. Yang lebih bahaya lagi, watini ujungnya ketukar wal asri ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil. Kalau itu di atas 30 atau 40 tahun ya maklum. Kalau yang kecil-kecil pasti tidak. Tidak boleh menunda. Ya. Almarhum Kiai Haji Munawir Sadzali dulu Menteri Agama mengatakan salah satu pekerjaan haram yang sering kita lakukan adalah menunda. Apalagi menunda pekerjaan. Karena setiap waktu punya hak. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin wal asri. Ya, waktu itu punya haknya untuk beriman, beramal soleh. Nah, kalau ditunda berarti kita menyanyiakan. Nggak boleh nunda-nunda. Ya Allah. Ini kita kayaknya sering nunda-nunda ini ya. Tarsok, jikalau seandainya ntar kalau sudah punya dinar baru saya mau umroh. Nanti kalau dinarnya sudah 10 kilo baru mau daftar haji plus. Iya. Nanti mau nyumbang Palestina kalau Iya. jikalau seandainya saya rendah ntar sok. Ayo kita hitung ikram bulan depan aja. Iya. Bulan depan lagi, bulan depan. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Naudzubillah. Minta. Ini anak santri juga kadang-kadang gitu, Ustadz. Ngerasanya itu udah ditetapkan sama ustadznya, sama kiainya segini, ya udah. Saya nanti aja kalau itu yang lainnya belum gitu. Ya, kalau yang lainnya udah baru saya gitu. Ya, jadi itu menunda-nunda juga, bagian menunda-nunda. Padahal kita bukan menunda-nunda tapi fastabikul. Ini karena sudah waktu azan, kita break sebentar. Syukran Ustaz, insyaallah. Ayo ibu-ibu, silakan dimakan kuenya. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Tiga, sudah 3 ya Ustadz ya. Kayaknya ini bagus juga Ustadz, nanti dibuat satu hal ini, ditaruh di satu sudut mana, adab menuntut ilmu, ditaruh di satu sudut mana gitu. Siap. Cek sound. Alhamdulillah. Baik ya, kita ini dulu ya metode pengapalin otak kanan. 1, bersihkan wadahnya. Wadahnya ilmu adalah hati.
Yang kedua, luruskan niatnya, Luruskan. mencari wajah Allah, ingin beramal, ingin menghidupkan syariat, menghiasi hati, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, do it now. Do it now. Yes, Do it Ustaz. Ya. Do it now. Lakukan sekarang. jangan Ya. ditunda-tunda. Seperti kata Mbah Bimbo, beramal baik janganlah ditunda-tunda. Beramal baik. Bisa nggak itu? Ada. Belum. Ya. Itu kan lagunya kakek kata dia. Ya. Ar-Rabi'u nomor 4. Ar-rabi'u ayyakna'a minal qut, maka dia mencukupkan minal quti dari makanan, wal libasi dan pakaian, bima dengan apa tayassara yang mudah, fabi sabri dan dengan sabar, ala adnal aishi terhadap adna paling rendah, al aish kehidupan, yaitu kehidupan standar paling bawah, yanalu sa'atal ilmi untuk mendapatkan luasnya ilmu. Nah, harus mau prihatin. Tempat tidurnya ala kadarnya, bajunya ala kadarnya, makan yang penting ada lauknya, memenuhi standar minimal gizi. 4 sehat 5 berlian katanya Ya. gitu katanya gitu. 4 sehat 5 miliar. Ya. Jadi adik-adik khususnya yang di santri sini bersyukurlah dibanding teman-teman santri di Masya Allah. pedalaman, di Pandeglang, di Jombang. Wah, Ini gimana Ustaz ini? mewah ini tuh. Kalau ukuran santri mewah, Iya. tapi kan zamannya nggak boleh kemudian di sini disuruh makan nasi sama kacang panjang doang. Itu kan bukan Pandeglang. Bekatul. Enggak, nasi kemudian cuman kacang panjang. Ya. Nah, kalau pengen minum seperti kalau saya nggak ngalamin, kakak saya Oh, ngalamin. ini di sini mereka makan gepuk terus Ustaz. Allah karim. Kalau sampai nggak pinter, Tiap hari gepuk. Gep kerupuk. kalau sampai nggak pinter, tak kepuk sebagai saya pendekar gitu ya. Ya. Jadi ingat ya, belajar itu identik dengan prihatin. Semua orang kenyang itu ngantuk. Ngantuk itu nggak bisa ngapalin, bong. Kalau orang ngantuk itu lagi ngaji begini tuh, yang pendekar kan cuma saya, Ustadz nggak pendekar. Tapi kata mereka, Ustadz juga pendekar. Ini udah itu. Bukan. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kan sakti ya kan? betul. Iya kan? Karena begini. Iya, begini-begini. Kadang kita padahal berdua, kadang jadi 4, gitu kan? Gitu. Itu karena efek makanan. Salah kebanyakan. satunya kebanyakan makanan, kebanyakan karbohidrat. Makanya kebulinya ditahan sampai nanti. Ini latihan prihatin. Ya, latihan prihatin. Ya, jadi minimal bisa makan, minimal bisa tidur, minimal itu harus minimal. Kalau berlebih-lebihan, oke, tapi nggak bisa. Semua itu perlu prihatin. Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, Ya, Imam Syafi'i. Qala Imamuna, berkata imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Amin ya Rabb. La yuflihu, maka tidak akan pernah sukses, man tolaba, siapapun yang mencari al-ilma ilmu, bi'izzatin nafsi, dengan keagungan diri atau memuliakan dirinya sendiri. Apa ya? Izzat. Ujub. Izzatun nafsi, merasa diri mulia gitu. Ya. Wa sa'atil ma'ishi, dan kelapangan kehidupan. Walakin, tetapi man tolabahu, siapapun yang mencari ilmu, bidzillatin nafsi, harus dengan kerendahan diri, kerendahan hati, wadhikin nafsi, dan keterbatasan kehidupan, wadhikil aishi, dengan keterbatasan kehidupan, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat pada ulama, aflah, maka dia akan sukses. jadi orang bodoh itu harus merasa hina. Jangan bodoh bangga gitu ya. Rukun Islam berapa? Tahu. Ya. Jadi keberhasilan ilmu kata Imam Syafi'i harus hina. Jangan tadi Merasa bangga. dibawain imane sama ibunya. Enggak berseri. Bukan iman tapi imani. Wah, duitnya dititipin ustadznya. Butuh apa saja. Enggak bisa begitu. Iya. Meskipun tidak boleh juga kita terlalu mendiskon diri. Kalau mampu beli makanan yang cukup ya cukup. Tapi nggak bisa. Orang lagi belajar itu nggak prihatin tadi. Pengen pizza, pesan pizza. Pengen ini, oh enggak. Justru karena lapar itu kemudian keluar kesaktiannya, ngapalinya, ininya dan contoh. Kalau kenyang baru ya. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Udah ngantuk ya. Dan tidak boleh tadi terlalu memanjakan diri. Waktunya bangun meskipun terpaksa.
Waktunya ngapalin yang ngapalin, waktunya wiridan, misalkan dikasih gurunya, kamu baca ya Latif 150, meskipun sambil dongkol ya ngetik. Nanti dari 150 baca itu pasti ada yang ikhlas 2 atau 3 gitu. Biasanya kalau yang lagi agak bandel itu kasih ya Latif gitu, Iya, 150. ya Latif 120, seperti itu apapun ya. Jadi Tapi di sini nggak ada yang bandel, Nggak ada. semuanya baik semuanya. proses ya. Insya Allah. Di sini prihatinnya itu kita bentuknya satu kamar itu nggak ada kamar Ustaz sini. Jadi los di atas ini mereka tidur pakai matras. Ya. Oh, udah ada kasur sekarang. Oh, kasur ya, bukan matras ya. Apapun kan masih harus malu sama Tarzan. Nah. Tarzan itu nggak punya apa-apa, tapi ilmunya banyak. Kan di hutan, tapi segala rupa tentang hutan Dia tahu. di mana ada nangka, di mana ada durian, di mana babi hutan. Ya, bajunya aja nggak banyak nih. Lagi-lagi karena ini ada sanatnya dari Aagim ya. Jadi kita itu sebagai pencari ilmu harus malu sama Tarzan. Begitu prihatinnya tapi pinter. Ada orang baru kenal hutan, masuk hutan, bawa segala rupa, tas, karir, parafin, kompor, beras. Ini pada bawa koper-koper gede-gede Ustaz awal-awal. Habis itu dibalikin lagi. Ternyata nggak perlu. Iya. Jadi udah 4 ya. 1, bersihkan hati. 2, luruskan niat. 3, jangan nunda-nunda. 4, Prihatin. harus siap prihatin. Al-Khamisu. Kita masih terus kan? Terus, Atau sudah Ustaz. mau makan kebuli sekarang? Kayaknya sampai 6 kayaknya nih Ustaz. Nggak apa-apa ya. Ya 6 atau 7 lah. 6, 7. 10 dengan cepat juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Wal khamisu, dan yang kelima ayu qasima al awqat, membagi waktu-waktunya. Laila ayu qasima awqatul wal khamisu, dan kelima ayu qasima, dia membagi awqata lailihi, waktu-waktu malamnya, wa naharihi, dan waktu siangnya, wa yaqtani ma baqiya min umurihi, maka memanfaatkan apa yang tersisa dari umurnya. Fa inna baqiyatal umri, maka sesungguhnya sisa dari ke umurnya, laki matalah, tidak ada kimahnya, tidak ada harganya di sana. Wa ajwadul awqati, dan waktu yang paling bagus, yang paling mulia, lil hifdi, untuk menghafal, adalah al asharu, waktu-waktu sahur. Walil bahsi, untuk bahas, untuk belajar, al abkaru, ketika pagi hari. Walil kitabati, untuk menulis, wasatun nahari, di tengah siang. Walil mutola'ati wal mudzakarah, untuk mutola'ah dan mengingat-ingat kembali, al laila, di waktu malam hari. Ya, jadi harus clear. Ya, siapapun itu tidak ada yang berhasil kecuali mampu membagi waktu. Waktunya tidur. Jangan semuanya tidur gitu. Waktu belajar tidur, di kendaraan tidur. Tidur semuanya. Kalau ibu-ibu nggak gitu. Oh, Scrolling. oh. Siang scrolling, malam scrolling ya. Enggak ya. TikTok, IG. Scrolling apa searching? Cari bebas ongkir gitu. Iya. Jadi ini bagi waktu, manajemen waktu berarti, Manajemen Ustaz, ya? waktu. Dan ingat, umur dan waktu itu nggak bisa dinilai dengan dinar, dengan berlian, dengan apapun. Makanya Rasulullah mengingatkan dua nikmat yang sering melalaikan kita. 1, waktu luang. 2, kesehatan. Jangan disia-siakan ini teman-teman itu. Ya, nanti kalau mau main game sepuasnya setelah hafal Quran, ya. Ngapalin Quran dulu, habis itu main PS setiap hari silakan. Ya, asal jangan yang tembak-tembak. Ya. Tetapi ya, ini nggak di pesantren. Ada keluarga Mekah, saya punya sahabat, itu PS juga bermanfaat. Nggak boleh main PS kecuali sudah setoran 2 lembar. Jadi ngapalin dulu, kalau sudah setoran, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Nggak apa-apa ini. Ini nggak pindah Nggak. fokusnya. Jadi manajemen waktu. Kalau ibu-ibu, kalau sekarang ini berarti untuk manajemen waktunya hari Senin ngaji sama Ustadz siapa? Kan banyak tuh ya. Tahsin hari Selasa sama pengajian mana? Hari Rabu sama mana? Ya. Nah kalau bapak-bapak ini, bapak-bapak waktu ngajinya ini mesti ya, karena kan dari pagi sampai sore kerja, ya. Nah berarti mesti pandai-pandai waktu. Tetapi sekarang ini di tempat-tempat kerja tuh banyak juga ya pengajian ba'da zuhur ya, pengajian ba'da zuhur. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi bagian dari tholabul ilmi. Baik. Tadi ya khusus anak santri diingatkan tadi, waktu-waktu terbaik untuk belajar di sini tadi. Waktu yang paling ideal untuk ngapalin kapan? Sahur. Sebelum subuh. Jangan kalau dibangunin sama pengurus jam 3 yang bisa silat langsung
Terima kasih dibangunin. Ya. Di sini ada yang bangunnya habis subuh, di sini ada. Udah nggak ada kayaknya Ustaz. Ini bahkan kadang-kadang ada yang jam 2 udah bangun, alhamdulillah. Bangun sendiri, datang ke masjid, kelihatan dari CCTV. Oh, Ya, alhamdulillah. Kemudian ya, waktu pagi untuk membahas pelajaran. Jadi memang benar ya, di kelas itu pagi karena itu waktu terbaik. Kemudian tengah hari digunakan untuk menulis. Artinya apa? Kalau habis duhur itu, kalau bisa bikin catatan-catatan, resume itu ba'da duhur. Ya. Waktu malam digunakan untuk mereview pelajaran. Ini sudah jelas loh. Kata para ulama, ngapalin itu sebelum subuh, belajar itu pagi hari sampai duhur, ba'da duhur itu bikin catatan-catatan, resume. ya, paling baik sebelum tidur itu mereview pelajaran. Sehingga otak kita itu ada ingatannya itu pelajaran. Begitu tidur yang ada di hipotalamus ya, kalau nggak salah ya, apa namanya, tempat menyimpan memori itu, alam bawah sadar kita itu isinya pelajaran. Iya, iya. Bukan hasil scrolling tadi. Iya. Ya. Ya, kalau mau beli kipas angin yang murah di toko itu bebas ini ya. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa, kalau adik-adik ini jangan. Ya. Ulangi, 1, bersihkan hati. 2, luruskan niat. 3, jangan nunda-nunda. 4, prihatin. 5, Manajemen bagi waktu. Ada tempat tadi, tempat belum. Kan baru waktu, di bawah itu ada tempat. Oke, wajwadul amakinil hifdi, dan tempat yang paling bagus untuk menghafalkan al-ghuraf, yaitu kamar. Wa kulli mawdi'in ba'itin anil malahiyat, dan setiap tempat yang jauh dari tempat bermain. Wala yuhsinu al-hifda, maka tidak bagus menghafalkan bi khadratin nabati, di tempat-tempat Di depan hijau-hijau. tumbuhan. Ya. Wa khadrati, dan wal anhari, dan depan sungai. Wa dujijil aswat, dan suara-suara. Jadi gini, ngapalin itu kalau bisa jangan ada gangguan, ya itu di kamar sendiri. Kalau enggak di depan, mohon maaf, itu ada daun mangga gitu, di depan mangga sambil itu. Kalau apa, saya dengar dari para muridnya, putranya Habib Zain itu kalau ngapalin di kursi yang goyang itu. Kursi goyang. Kursi goyang yang benar-benar goyang. Jadi silahkan metodologinya gimana. Ada yang sambil jalan. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu anak-anak kalau mau setoran kan jalan sana sini sambil ngapalin. Ya, terserah teman-teman. Kalau yang Afrika itu sambil begini-gini. ya, Ya. betul. Kalau ibu di sini pada ngafalin Quran sudah? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus coba. Mata budun wala antum abidun wala antum abidun wala anabidun wala antum wala anabidun wala antum wala anabidun. Bolak balik di sini sambil masak. Mungkin itu aja lah Ustaz. Cukup 5 dulu biar Ya. diingat dengan baik. Nanti masih ada 5 lagi. Ya. Ya. Nomor 6 bagus ini, Ustaz. Hah? Nomor 6 bagus. Oh ya, nomor 6. Nah. Sesuai kata Kiai. Sebelum 6 solawatan dulu ya. Kita salawat nariyah ya. Mudah-mudahan dengan salawat nariyah ini ya insya Allah semua ilmu yang ada sekarang ini masuk ke dalam diri kita. Allahumma sholli
As-sadis ayuqallila al-akla wa syarab. Yang keenam adalah ayuqallila, menyedikitkan al-akla, makan, wa syarab, dan minum. Fa inna syaba'a, sebagai kenyang itu yamna'u minal ibadah, dia mencegah kita dari ibadah. Wa yuskila al-badan, dan membuat badan kita tidak ringan. Masya Allah. Sedap sekali ini. Teruskan. Pantesan aja Ustadz bilang ini bagus. Kenapa? Buat dirinya sendiri. Wa min fawaidi qillatil akal, dan faidah dari sedikitnya makan adalah sihatul badan, badannya sehat, wa daful amrad, dan menolak Penyakit. 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 Tadi saya nyari kalimatnya gitu. Siap, ya. Al badaniyah, yang bersifat badan. Li'anna. Fa inna sababaha kasratul akal wa kasratul syarab kama qaila. Sesungguhnya kurang sehat tadi itu sebabnya karena kebanyakan makan dan kebanyakan minum. Qala syair. Kalau syair fa inna da, sesungguhnya sakit itu penyakit, aksaru mataru, paling banyak engkau lihat itu yakunu, ada, minat ta'ami, dari makanan, wasyarabi, dan minuman. Teruskan dulu. Wih, Sedangkan lanjut. oke. Wasihatul qulubu, dan sehatnya hati, minat tukhyani wal batar, dari rasa tukhyan itu berlebihan saja. La yurahidu minal awliyai walam yurahidu minal awliyai wal a'immati wal ulama al akhyar yattasifu au yusafu bi kasratil aql wala ham. Ini hotnya hot zaman dulu memang. Iya. Gitu. Dan sehatnya hati itu dari segala sesuatu yang tughyan, berlebihan, wal batar, wala yurahidu minal awliyai, dari Dan tidak kita lihat dari para ulama kekasih Allah. mereka itu memperbanyak makan dan minum gitu. Para kekasih Allah itu tidak banyak makan dan minum. Ya. Ini memang prihatin tadi itu istilahnya bisa apa namanya? Kalau sudah ada sedikit, udah jangan nunggu yang ideal. Kalau di sini ada makanan tapi ngambilnya sedikit. Bukan mentang-mentang gratis, mentang-mentang itu, apalagi sampai nggak memikirkan orang lain. Yang penting dia ngambil lauk 3, 7, ya, nasinya munjung. Jadi bawahnya ayam, tutup nasi, ngambil ayam lagi, tutup nasi lagi, ayam lagi. Nah, ini bakat jadi koruptor kalau begini. Naudzubillah min dzalik. Kasarannya memang begitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi nanti kalau emang udah ada, wajib habis ya. Habis itu Wajib mubadir habis. kalau enggak habis. Tapi stelofomnya jangan, ya. Nampan. Gini. Saya baru menyadari orang itu kalau sudah dicukupi oleh Allah mau makan apa itu bingung. Saya punya tetangga tiap hari istrinya bingung besok itu mau makan apa. Maka dengan puasa itu ternyata membuat makanan itu enak semua. Percaya tuh. Kalau orang lagi puasa jam 2 siang ya, ngelihat gorengan apa itu enak semua kan? Semua. Begitu buka ya itu kita itu sudah tahu bahwa dunia itu menipu, apalagi makanan menipu. Orang kalau lagi umroh tinggal di mana, hotel apa? Hotel Ustadz terakhir itu Anjum. Le Meridien. Karena makanannya makanan Arab. Sofwah. Le Meridien. Oh iya siap lah. Le Meridien itu kan menunya Arab, Turki, macam-macam. Yang dibayangkan itu bakso, sayur asem atau makanan yang dienakin kan. Dari Arab itu sudah mikir nanti kalau sampai Pondok Kelapa sampai Depok saya mau makan nasi sama sayur asem nambah 7 kali. Iya. Nafsunya begitu. Iya. Tapi begitu sampai sini sekali makan aja sudah Kenyang. Maka itu berhubungan orang bisa mengendalikan makan, insya Allah bisa mengendalikan nafsunya. Tapi kalau Abdul Butun, ya betul ya Ustadz Ali ya. Abdul Butun tahu? Hambanya perut. Nah, hambanya perut. Ya, udah makan bakso, ada cakwe, makan cakwe, ada ini pokoknya hajar bleh gitu ya. Sampai kemudian dengan dalih mubadir tadi udah kenyang tetap dijedel-jedelin juga. Ya. Kalau ini dalilnya perbaikan gizi. Ya. Kalau santri beda. Jadi gini, santri sekarang husnudon ya. Kalau mohon maaf makanannya sedikit, oh ini memang dijatah agar latihan prihatin. Ya. Jadi ada husnudon jangan. Kita orangnya 50 kok nasinya buat 40, bukan begitu. Iya. Ya. 6 hal ini mudah-mudahan menjadi bekal, Amin. masih ada 4 lagi. Baik. Ya, tolong mari kita ingat-ingat. 1, bersihkan wadahnya ilmu yaitu hati. 2. Yang kedua, luruskan Luruskan niatnya niat. semata-mata ingin mencari wajah Allah, Allah. untuk mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat. Nomor 3, Do it now.
Jangan ini kelas 7, pelajaran kelas 7 ya beresin kelas 7, jangan nunda. Ya. Hari ini hari Rebo beres tugasnya. Hari itu ada tugas lagi. 4, prihatin. 5, bagi waktu. Manajemen Yang nomor 6 waktu. tadi, makannya sedikit ya, biar tadi kalau banyak makan tidur mulu, kalau tidur mulu ya waktunya habis. Harus banyak melek ya. Masya. Nunggu waktu buka itu kan bayangin makan enak. Iya. Nah, kalau dikiaskan dengan sholat, orang yang menunggu waktu sholat maka seperti sholat husu. Orang yang ingin makan enak maka seperti makan enak. Mendingan nungguin, oh nanti kalau buka enak. Ya. Nah, begitu minum air putih udah hilang. Tapi kan sudah menikmati. Gitu. Insya Allah besok anak santri semua puasa ya. Ya, biasa puasa kan hari Kamis. Tidak wajib. Hah? Oh, tidak wajib. Ya emang hukumnya sunnah ya. Sunnah sih, memang sunnah. Tapi kalau udah ngikutin acara ini masa nggak? Iya. Masya Allah, Ustaz. Ya, mudah-mudahan rajin puasa ya. Jadi gini, riyadhah paling tinggi itu memang puasa. Bukan syariat Islam aja kalau pengen kebal puasa. Saya ketemu tukang urut orang Banten, mertuanya itu 7 hari 7 malam di kamar, gak makan, gak minum, gak apa. Masya Allah. Itu aja niatnya bukan karena Allah. Biar apa? Biar kebal, bener kebal. Rambutnya kayak kawat. Itu niat tidak karena Allah aja kabul gara-gara puasa. Apalagi karena puasa. Allah. Biar cerdas, biar tadi di rumah orang tuanya berkah rezekinya. Niatnya macam-macam lah puasa itu. Ya. Allah. Kan hanya mengalihkan makanannya itu dialihkan kan? Makan siangnya nggak ada, sahurnya sebagai sarapan. Ya kalau mau balas dendamnya habis isya minta ke Ustadz, bisa nggak makan habis isya sebagai ganti makan siang gitu ya. Usul saja, kalau nggak disetujui namanya juga usul. Ada Ustaz, halalan Ustaz namanya Ustaz. Hah? Halalan di sini. Halalan. Iya. Kalau orang kampung namanya mayoran. Mau berkata. Alhamdulillah jadi 6 Ustaz ya. Ya. Nanti mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita bisa mengkaji 4 lagi. Terus nanti PR mungkin buat ini Ustaz, kita buat satu halaman di mana Siap. gitu ya bisa. Saya ingin sedikit menyapa beberapa teman-teman semua yang hadir melalui YouTube ya. Ini ada Yus Haida ya dari PKU, Cantik Menik ya. Yul Eli Heriati dari Pekanbaru. Terima kasih semua yang hadir ya. Pak Suwarno. Wah, Eldrin Kashmir full tim ya hadir dari MRC Pusat. Wah, Magnet Rezeki. Ya biasanya kita ikramnya di Magnet Rezeki Center, tapi sekarang di sini, tapi mereka menyaksikannya melalui siaran YouTube. Karena sekarang sering lembur Ustaz di kantor. Ya. Minggu lalu ada dari Kuwait yang Rabu lalu. Iya, alhamdulillah. Ada yang dari Kuwait di sini. Ada anak Di santri sini. kita. Nah, ini anak santri dari Kuwait. Ini anak santri dari Kuwait. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Dari Mary Henrita, ya juga Selfie Lestari dan seterusnya. Semuanya terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disimak juga melalui YouTube, mudah-mudahan juga insya Allah bisa dapat ilmunya. Kita buka forum tanya jawab sebentar Ustaz. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu terlebih dahulu, mungkin ada. Kalau nggak ada saya serahkan ke, karena anak santri pada udah kepengen nanya semua ini ya. Ada? Cukup? Ya. Sekarang bapak-bapak dulu ada? Ya, cukup? Alhamdulillah ya. Anak santri? Cukup. Nggak ada yang nanya? Tuh kan kalau anak santri banyak aku mau nanya. Ya, oke. Dari sudut sana dulu ya. Anak santri ingat ya, kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Ya. 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 Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak apa-apa situ aja, langsung aja. Nama, Dari mana? Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hadi, kelas, kelas 12 asal dari Depok. Oh, orang Depok. Depok ada loh, Depok Jogja. Iya. Anggap aja. Selain. Ya, gimana? Kita mau nanya, kan tadi yang poin nomor 2 kan meluruskan niat ya? Ya. Yang poin nomor 2 itu berarti kayak mencari ridho Allah kan? Tapi misalnya kayak ini kan ngajarin orang gitu, ini ayo pengajian dulu ini nanti baru makan, itu kan apa niatnya nanti kan pokoknya mau dapat makan tapi ngaji dulu, itu boleh nggak berarti gitu? Oh. Oke. Yang penting apa namanya ngaji dulu baru Ya. makan gitu. Ya. Ustadz yang jawab. Ya. Saya. Oke, gini. Itu namanya metodologi. Ya. Sama seperti, mohon maaf ya, dakwah kita ngajak anak pang ngaji. Yang nggak datang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nggak berarti duduk Ya. dulu di situ. Ngajak Mereka senang makan. makan. Oh, mereka perlu bensin untuk beli beli bensin Vespanya.
kita beli. Itu metodologi. Iya. Niat itu di hati, kemudian turun. Seperti tadi, saya sampai hari ini, mudah-mudahan nanti dapat rezekinya, ingin mendakwahi para pengurus makam. Masya Allah. Saya kebetulan di depan rumah saya itu makam Pondok Kelapa. Iya betul. Tukang gali kubur, tukang urus makam, itu sudah dekat dengan kematian. Tapi mata kepala saya melihat mereka kalau motongin rumput waktu Ramadan sambil rokok, sambil minum ekstra jos. Iya. Kayak nggak ada rasa gitu. Ya, Padahal di situ ada. itu kan harus diajak. Ayo lo ingat mati, nanti kamu kalau mati itu bakal dikubur. Iya. Tapi kan saya nggak sekonyong-konyong datang deh. Ayo kita ngaji. Iya. Minimal bawa nasi bungkus, bawa nasi kebuli, ajak 3 kali makan. Ayo kita doain yo yang di kuburan ini mudah-mudahan pada selamat, kita tahlilan. Nah pelan-pelan kalau ujuk-ujuk, kamu itu ya nggak ingat mati. Kalau mati kamu bisa direbus loh, nggak punya amal, nggak puasa, bisa dibacok kita. Nah itu namanya fiqh dakwah. Fiqh dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil Bil hikmah hikmah. wal ma'idatul hasanah wajadilhum billati hiya. Ahsan. Itu metode aja. Kenapa? Ikram itu apa? Di belakang ikram ada kebuli bonus. Ya, bonus aja. Tapi ada yang mengatakan, oh yang penting kebulinya yang apa-apa. Ada juga yang Ya. begitu. Makanya muncul materi ini. Ya, kan kebuli juga kan makanan halal. Niatnya mau makanan halal. Sama seperti kami itu para santri kalau ke rumah orang kaya, dia auto soleh, nambah berulang kali-kali tapi pakai dalil. Oh ini kan berasnya pasti beras halal ya, ayamnya pasti halal. Saya harus makan banyak biar kuat ibadah. Mau nambah tapi pakai dalil. Jadinya dali. Ada satu ini Ustaz. Di sini ada Ibu Dian Al-Mahri ya, almarhum. Beliau yang punya kubah emas itu ya. Itu ceritanya bagus sekali. Seperti yang tadi Kiai sampaikan, beliau tuh metodenya tuh ngajak orang kasih beras. Jadi ngaji gitu, kalau ngaji pulang ngaji dapat beras. Awalnya berasnya sedikit-sedikit, makin lama makin banyak gitu kan. Akhirnya pengajiannya rame. Pas pengajiannya rame, beliau dikasih karomah sama Allah, bisa nyembuhin orang. Sampai kemudian akhirnya datang ada kerajaan keluarga dari Brunei gitu, pas ngikut pengajian beliau, udah berobat di mana-mana nggak sembuh, terus kemudian akhirnya disentuh sama beliau sembuh. Akhirnya dikasih tanah. Dikasih tanah di Brunei, ternyata di bawahnya ada minyak, ditukar sama minyak yang di Arab, sampai akhirnya rezekinya banyak, bikin itu masjid ya, kubah emas itu almarhum. Awalnya gitu. Jadi wasilahnya beliau ngikutin sabda Nabi, it'amut to'am, kasih makan orang. Wa absus salam, dan kasih ilmu. Gitu. Jadi itu mungkin bagian dari apa yang tadi disampaikan oleh Kiai. Prosesnya begitu. Fiqh dakwah. Jadi jangan Boleh Tat, ya? dirimu terus udon. Ini wajah-wajah pencari kebuli. Awas kalau ya. Itu berarti nggak bersih ya, hati ya nggak? Nomor 1 tadi nggak jangan boleh, sampai, harus wah, dibersihkan. ini ngaji mau nyari kebuli. Apa? Satu lagi. Jangan mempersulit Ya, orang lain. ini yang ini tengah. Ya, Ayo. coba Kasih mic-nya. Ya. Jadi metode bedakan dengan niat. Ya. Ya. Itu bisa dipakai itu metodenya Budian Al-Mahri. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, perkenalkan diri, saya Orang Bekasi, santri PKR kelas 12, nama saya Rido. Dari Bekasi. Iya. Mau nanya Ustaz, saya kan juga sambil ngelatih karakter pemimpin saya nih. Oh. Masya Lewat Allah. ini, semangatnya belajar di kelas gitu ya. Nah, tapi ada di saat itu saya kurang semangat belajar, karena di momen itu ternyata Ustadz ini demen sama santri lain. Karena ternyata santri ini lebih semangat daripada saya gitu ya Ustaz. Pilih kasih. Ya, ini tentang ridhonya guru Ustaz. Nah, kira-kira dari semangatnya Ustadz nih yang pindah ke santri yang lebih semangat ini, apakah itu tanda itu ridho atau enggaknya guru ke saya? Dan satunya lagi, semangatnya santri itu dari momen itu apa yang harus saya lakuin Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ya, kalau jadi guru, pengalaman saya mempropos ridho kepada guru-guru saya. Guru itu suka ngetes. Jadi ada anak rajin malah nggak diperhatikan, ada anak yang biasa-biasa saja malah diperhatikan. Ya. Jadi makanya tadi jangan fokus kepada guru itu ridho atau tidak, itu kan hatinya guru. Nah ini pisahkan ya. Tugas kita mempropos, beramal, berakhlak bagaimana guru itu ridho. Tapi jangan ditanyain, Ya. Pak Guru ridho nggak Ridho sama nggak saya? sama Nggak saya. usah. Ya. Ridho itu nanti berjalannya waktu kita mohon maaf kalau jadi penceramah ngomongnya jadi gampang, rizkinya gampang. Ridho itu dalam bentuk bukan ungkapan kata-kata, bukan apa, tapi faktanya ilmu kita itu menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat.
Nah, manfaat itu nggak instan. Yang instan di dunia cuma dua, satu kopi, dua mie. Udah itu. Mie aja 5 menit. Ya tetap nggak apapun instan lah gitu ya. Dulu pernah ada nasi goreng instan aja nggak bertahan lama. Iya. Apalagi ilmu yang manfaat, Iya. apalagi ridhonya guru. Guru juga manusia, punya marah, punya kesel, punya apa. Justru kita tetap konsisten, bahasa lainnya konstan untuk bagaimana mendapatkan ridho guru itu amalan tersendiri. Masya Allah. Ya. Saya punya guru-guru yang kesel sama saya, tapi kan niat saya bagaimana beliau ridho. Ya udah pokoknya konsisten aja, apa yang saya lakukan begitu-begitu saja, tidak berubah, tidak jadi tambah semangat, tidak jadi tambah gitu. Jadi istiqomah itu gerwai lah bahasa Sundanya itu. Gitu apa aja. tuh gerwai? Maunya nggak tahu lah. Jadi jangan gini, targetnya itu yang paling tinggi dari apapun itu istiqomah. Belajar istiqomah, ngapalin istiqomah. Ya yang lain-lain kan bonusnya itu jadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih tenang. Ya, kalau sudah bisa istiqomah, wah udah. Yang repot itu kan kita anget-anget tai kuda, ya. Maksudnya itu lagi semangat, lagi kumat. Kalau bisa ya konsisten. Ya, bismillah. Mudah-mudahan semua di sini bisa mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, nampaknya waktu sudah berlalu ya, mungkin kita cukupkan, mungkin ada sedikit penutup Ustadz. Ana suka sekali dengan kalimat antum kemarin Ustadz. Jadi kalau kita nyari guru nggak akan mungkin ketemu, kalau nyari guru yang sempurna nggak ada. Nggak Sudah nggak ada. Itu Kenapa? kan yang maksum hanya Nabi yang nggak Nabi. pernah salah. Kalau nyari guru, guru itu manusia biasa. Allah. Kalau gurunya berusaha untuk sempurna, Allah pasti membuat guru itu dibuat kepleset, biar nggak disembah. Masya Allah. Saya belajar begitu. Jadi ada orang bagus banget sama Allah dibelokin sedikit, biar kesempurnaan itu hanya milik Allah dan maksum itu hanya milik Nabi. Iya. Jadi mau kiai, habaib, siapapun itu ada kekurangan. Nah kalau kita fokus kepada kekurangan, misalkan kekurangannya 3, kebaikannya 97, ya repot kita. Kadang kan gitu anak santri, kok guru begitu. Nah, Tapi nanti ya kita harus belajar di tingkat lanjutnya. iya. Seseorang yang punya ilmu fasik, Allah lebih tetap mencintai daripada ibadahnya orang bodoh. Tapi ini ilmu nanti, jadi Iya. tetap husnudon. Ya, Iya. kebaikan-kebaikan guru itu tidak bisa ditutupi dengan apapun. Ya. Sebagai penutup nih, khususnya anak santri yang di YouTube atau ibu-ibu mau mengamalkan, saya punya ijazah. Ya, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Awal-awal saya hidup mandiri, maksudnya apa? Keluar dari rumah, hidup ke Jakarta. Saya sowan ke salah satu guru saya, namanya Kiai Haji Maksum. Selain baca Al-Muluk, kita dianjurkan membaca surat Al-Fat. Surat ke-48, jumlahnya 29 ayat. Yang Inna Fatahna. Inna fatahna laka fathum. Sampai berapa ayat? Sampai selesai. Sampai Muhammadur Rasulullah waladina. 29 ayat cemen, kalau sudah itu cuman 5 menit. Kalau sudah hafal itu. Setiap hari. Setiap hari. Ba'da maghrib. Ba'da Isya. Atau sebelum tidur. Diawali dengan membaca Masya Allah. Fatihah untuk Nabi Muhammad, Ya. kedua orang tua sama gurunya. Nah ini saya juga baru dapat ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Saya Ini ingat ijazah. banget ya, Qabilatul jadi ijazah. saya pertama kali ke Jakarta masih madesu, Masa depan suram, nggak tidak jelas mudah. kan? Ya, nggak jelas. Ilmu agama tanggung, ilmu sekolahan baru lulus SMA doang, sementara harus bertarung. Maka kata guru saya, sudah, Baca sholat Inna yang baik, Fatahna. buka seluruh, kalau bahasa orang Cina, kumpulkan hoki dengan surat Al-Fat, dengan membaca surat Al-Fat. Karena Di situ- judulnya juga surat Nah, kemenangan. di situ kan ada salah satu kemenangan itu tenang. Iya. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. iman. Kalau imannya sudah kuat, udah jadi orang yang sakinah. Ulangi ya, bismillah. Sebagaimana saya diajarkan oleh guru saya, Kiai Haji Maksum, maka siapapun, apalagi masih santri, perjalanan masih panjang. Kalau ingin sampai ke umurnya Ustadzna saya lebih tua dari Ustadzna, anggap aja sama ya. Umurnya menjelang 50, berarti kalau sekarang umurnya 15, berarti ada waktu 35 tahun lagi untuk masa seperti saya. Nah, selama nunggu sampai masa-masa ini, kita mengumpulkan tadi biar dibuka oleh Allah dengan melazimkan membaca surat Al-Fat. Ibu-ibu melihat WA grup, ya, itu lebih lama biasanya, ya, bisa 2 jam itu turun naik, membaca Al-Fat
tidak lebih dari 7 menit. Ya, itu saja. Ingat, mudah-mudahan kita fokus kepada yang pertama dulu dari 6 rangkaian bagaimana kita bisa berhasil ilmu. Bersihkan wadahnya. Kalau wadahnya bersih, apapun masuk. Tapi wadahnya kotor, la haula wala quwata illa billah. Dari saya cukup. Bismillah, kita baca surat Al-Fat. Kalau anak saya ya mulai dari SD sudah tak minta baca. Saya baru ingat termasuk teman-teman itu salah satu kunci agar dibukakan ilmu, salah satunya membaca surat Al-Fat. Ustaz Nas 2 menit sudah selesai. Masya Allah. Ya kan? Barusan baca Al-Fat. Sambilan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, anak-anakku santri semua dan yang ada di YouTube, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya insya Allah akan menitis dalam hati kita menjadi sanubari dan menjadi amal soleh. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari ya sebagai penulis dari 10 adab ini ya. Al-hadziniyah wa lakulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.